Selamat datang di channel Semua Pasti Bisa. Bagi teman-teman yang ingin file CPNS dan PPK, caranya gampang, yaitu dengan mensubscribe channel ini, kemudian screenshot dan kirimkan ke nomor 087 861 726 299 087 861 726 299. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan sebuah link Google Drive. Nah, sebuah link Google Drive yang berisi file-file aplikasi CPNS, file-file PPK, soal CPNS, e-book PPK, kumpulan buku CPNS, dan soal-soal SKB. Contohnya seperti ini. Ini contoh e-book PPK. Dan ini seperti ini. Jadi teman-teman dapat ini semua gampang, cukup mensubscribe channel ini dan kemudian kemudian screenshot dan kirimkan ke nomor 087 861 726 299. Sekian dan terima kasih. Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, hal yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, lihat baik-baik dulu, dan kemudian kalau kita lihat soal ini, jika dikerjakan dengan cara standar maka akan memakan waktu yang lama karena kita harus membagi semua angka yang di sini dengan 3. Tapi dengan menggunakan cara cepat, kita bisa melakukannya dengan yang pertama kita menjumlahkan satuan per satuan. Jadi misalnya A itu 1 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 5 itu hasilnya 18. Kemudian B itu 2 ditambah 6 tambah 3 ditambah 7 hasilnya sama dengan 18. Nah, kalau C 3 ditambah 7 ditambah 1 tambah 4 hasilnya 15. D 4 ditambah 1 tambah 2 tambah 6 sama dengan 13. Dan E ada 5 tambah 1 tambah 0 tambah 6 tambah 12. Sehingga di sini jelas yang tidak bisa habis dibagi 3 adalah 13. Dengan tipe soal seperti ini, hal yang harus teman lakukan adalah yang pertama adalah teliti terhadap soal, lihat baik soalnya, karena cara penyelesaian soal ini bisa dilakukan dengan cara cepat atau hanya dengan cara melihat. Kalau kita menggunakan cara standarnya tentunya akan hasilnya seperti ini, dan ini caranya cukup panjang. Padahal jika kita perhatikan baik-baik angka pada soal X dan Y sebenarnya tidak terdapat perbedaan, hanya notasi persen diubah jadi desimal dan sebaliknya. Sehingga jawaban yang benar adalah A. P sama dengan Q. Jika teman-teman bertemu tipe soal seperti ini, yang pertama teman-teman lakukan adalah melihat jarak antara rata-rata gabungan dengan rata-rata yang telah ada. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat X-nya berapa? 8. Jarak antara 93 sama 5. Kemudian 85 dan 73 itu 12, sehingga perbandingannya menjadi 8x sama dengan 12y. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan membaginya dengan 4 sehingga menjadi 2x sama dengan 3y, sehingga hasil akhirnya adalah x per y sama dengan 3:2. Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, hal yang dapat teman-teman lakukan adalah mengganti angka-angka besar ini dengan angka-angka yang mudah dihitung, seperti 4, 5, dan sebagainya. Tapi ada yang lebih cepat, yaitu dengan untuk tipe soal seperti ini ya, yaitu dengan yang pertama kita fokus pada angka yang dikuadratkan. Kita fokus angka yang dikuadratkan, kemudian kita lihat apakah dia positif atau negatif. Lihat di depannya, di sini kan negatif. Jadi kemudian kita lihat selisihnya. Selisihnya di sini adalah 1 ya, selisihnya dengan ini 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Jadi A itu sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lihat B. B ini kan angka depannya kita fokus di yang dikuadratkan, di bagian depannya positif, sehingga karena positif lalu selisihnya 1, maka nilai B adalah 1. Sehingga jawabannya adalah C. Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, langkah awal yang teman-teman bisa lakukan adalah memperhatikan angka depannya. Di sini angka depannya adalah 4 dan 5, sehingga kita bisa mengalihkan 4 dikali 5
adalah 20. Lalu kita cek di pilihan jawaban A, B, C, D, E, adakah jawaban dengan angka depan 20? Dan ternyata di sini ada jawaban A dan B dengan angka depannya 20. Lalu langkah selanjutnya adalah kita lihat angka terakhir dari kedua bilangan desimal tersebut. Di sini ada 1 dan 3, lalu kita kalikan. 1 dikali 3 sama dengan 3. Sehingga kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa jawaban yang benar adalah jawaban dengan angka depan 20 dan angka terakhir adalah 3. Maka jawabannya adalah A. Bagaimana guys? Gampang bukan? Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, maka hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah kita melihat angka rata-rata yang dicapai, sehingga kemudian kita melihat jarak antara rata-rata yang dicapai dengan angka yang telah dimiliki. Nah, di sini untuk menjadi 82 jaraknya adalah dari 78 itu ditambah 4, sedangkan dari 86 itu dikurangi 4, 80 itu ditambah 2, 91 itu dikurangi 9, serta dari 0 ditambah 2, ditambah 82. Setelah itu kita jumlahkan sehingga diperoleh hasilnya adalah 75, sehingga jawaban yang benar adalah C, 75. Jika teman-teman bertemu tipe soal seperti ini, yang pertama teman lakukan adalah 1. Melihat selisih antara rata-rata awal dan rata-rata setelah penambahan. Jadi 1 di situ. Lalu kedua, kita melihat selisih tadi kemudian dikalikan dengan banyaknya subjek atau anggota. Jadi di situ ada 5. Nah, kemudian dibagi jumlah subjek atau anggota yang baru ditambahkan 1. Kemudian hasil kemudian dijumlahkan dengan rata-rata setelah penambahan, atau di sini 179, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. 1 kali 5 bagi 1 tambah 179, hasilnya adalah 184. Oke. Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, yaitu menghitung jumlah bilangan berurutan, maka cara cepatnya adalah yang pertama, suku awal ditambah suku akhir bagi 2 kali suku akhir. Sehingga di sini 1 ditambah 50 dibagi 2 dikali dan 50, hasilnya adalah 1275. Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, yaitu penjumlahan bilangan berurutan dipangkatkan 2, maka cara cepatnya adalah N kali angka setelah N tutup kurung kali N tambah angka setelah N dibagi 6. N di sini adalah jumlah keseluruhannya yaitu 12, dan angka setelah N itu adalah, karena di sini 12 berarti angka setelah N adalah 13. Jadi langsung saja rumusnya seperti ini. Nah, N kali angka setelah N kali N tambah angka setelah N bagi 6, sehingga 12 dikali 13 kali buka kurung 12 ditambah 13 bagi 6, hasilnya adalah 3900 bagi 6 sama dengan 650. Jika teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, maka cara cepat yang dapat dilakukan adalah suku awal ditambah suku akhir bagi 2 kali suku awal dipangkatkan 2. Jadi suku awal di sini adalah 1 dan suku akhirnya adalah 11 dibagi 2 dikali suku akhir 11, lalu keseluruhannya itu dipangkatkan 2, sehingga hasilnya adalah 4356.